Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai untuk AOK pertemuan ketiga ya, karena minggu kemarin kan libur, jadi nggak ada kuliah. Jadi hari ini kita baru ke pertemuan ketiga, sementara mata kuliah yang lain sudah pertemuan yang keempat. Untuk tampilan layar dan suara saya bisa diterima dengan baik? Siapa? Oke, kita lanjutkan. Oke, mungkin review sedikit di pertemuan pertama kita banyak membahas tentang arsitektur komputer secara umum ya. Kemudian di pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas tentang prosesor atau CPU gitu ya, mulai dari CPU sejak awal dikembangkan sampai dengan CPU yang terbaru yang dikembangkan untuk smartphone yang disebut dengan SoC itu ya di pertemuan kedua. Bagi mahasiswa yang mungkin lupa atau ingin melihat kembali materi presentasinya bisa dilihat di e-learning ya. Kemudian untuk setiap pertemuan kita juga terekam sehingga nanti bisa dilihat rekamannya di YouTube di link yang sudah diberikan. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang bus atau tulisannya bus ya, bus komputer sama lebih banyak membahas tentang memori atau RAM. Ya, jadi bertahap ya komponennya komputer itu. Kalau kemarin kita banyak membahas tentang CPU atau prosesor, kali ini kita membahas tentang memori atau RAM. Oke, arsitektur komputer tentunya tidak lepas dari dua jenis arsitektur yang terkenal ya. Jadi meskipun banyak arsitektur komputer yang ada, tapi yang paling banyak digunakan itu dinamakan dengan von Neumann. Von Neumann ini yang digunakan di PC atau laptop yang ada di zaman sekarang yang paling banyak adalah von Neumann, di mana satu memori atau RAM itu selain digunakan sebagai data juga digunakan sebagai instruction. Jadi nggak membedakan memori karena satu memori bisa digunakan bergantian dengan data dan instruction. Sedangkan arsitektur Harvard itu membedakan antara memori untuk instruction dan memori untuk data. Arsitektur Harvard ini lebih mahal karena ada dua buah bus ya. Nah, sebelum membahas tentang bus, di sini kan ada jalur ya. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru. Ini adalah jalur dari memori ke CPU. Nah, jalur antara memori dan CPU ini yang disebut dengan address, data, dan status bus. Jadi ada tiga. Ada jalur untuk alamat, ada jalur untuk data, dan ada jalur untuk status. Jadi bus itu ada tiga jenis jalur. Nah, kemudian bedanya dengan arsitektur Harvard itu yang ke memori instruksi itu ada alamat instruksi, ada data dan status. Kemudian yang memori untuk data itu alamat data. Jadi alamat pada arsitektur von Neumann itu bisa menunjuk pada suatu instruksi atau suatu data. Nah, instruksi itu maksudnya apa? Misalkan penjumlahan ya, 1 ditambah 1. Berarti angka 1 itu adalah data. Tambah atau plus itu adalah instruksi. Ya. Demikian juga di komputer, itu ada juga instruksi-instruksi. Instruksi untuk menyimpan, instruksi untuk memindah. Nah, kalau misalkan kita belajar tentang bahasa assembling atau bahasa mesin, kita akan mempelajari berbagai instruksi-instruksi tersebut. Mungkin nanti akan kita kenalkan juga di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Nah, selanjutnya perlu diingat yang paling umum istilah di arsitektur von Neumann yaitu adanya bottleneck ya. Ini sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Bottleneck ini terjadi ketika kecepatan CPU itu tidak bisa diakomodasi oleh bus. Jadi di sini ada CPU, kemudian di sini ada memori. Antara CPU dan memori ada jalur, dan ketika jalur ini nggak mencukupi,
atau akhirnya terjadi antrian, maka dinamakan bottleneck. Kemarin logikanya memori ini seperti jalan raya biasa, CPU ini seperti jalan tol ya, karena kecepatannya jauh lebih tinggi. Nah, seperti kalau kita baru keluar dari jalan tol itu kan ngantri di loket gitu ya, atau di apa namanya itu, yang untuk keluar tol itu di tempat kita ngetap kartu itu ya. Nah, terjadilah bottleneck di sana. Bottleneck terjadi di sini. Nah, kalau terjadi bottleneck berarti nanti ada yang data yang harus menunggu, nggak bisa langsung diproses. Padahal sejatinya data itu harusnya bisa lebih cepat diproses. Nah, biasanya bottleneck itu terjadi karena ketidakseimbangan hardware ya. Jadi kita pakai CPU-nya apa, tapi motherboard-nya apa, RAM-nya apa. Jadi biasanya dalam kita merakit komputer itu harus tahu padu padannya. Makanya biasanya yang nggak mau ribet biasanya mending beli komputer yang build up ya. Komputer yang sudah dirangkai oleh pabrik. Daripada kalau kita eh, merangkai sendiri kadang-kala nggak sesuai. Meskipun sebenarnya itu sudah diminimalisasi. Jadi sudah ada recommended hardware yang untuk dipadu padan di komputer itu. Nah, untuk bottleneck ini kita sudah pelajari kemarin. Kemudian beberapa cara mengatasinya yaitu dengan menambahkan cache di prosesor, dengan menggunakan dual channel, dan banyak lagi sebagai metode-metode untuk mengurangi bottleneck. Oke, sekarang kita menuju ke bus. Jadi di sini ada memori. Jadi di komputer itu kan ada memori, ada CPU, ada input-output. Input-output itu ya seperti tampilan untuk ke layar, ada input dari mouse, dari motherboard, ada input dari mikrofon, ada output. I/O itu input-output ya. Outputnya itu bisa berupa layar, bisa berupa suara di speaker yang sedang kita dengarkan, ini output. Nah, masing-masing itu punya karakteristik sendiri-sendiri. CPU itu untuk processing. Dia itu kecepatannya paling tinggi, paling cepat. Kemudian memori atau RAM itu untuk penyimpanan, dia itu cenderung lebih lambat dibandingkan dengan CPU. Kemudian kalau dari susunannya atau kepangkatannya, CPU itu dapat dianggap sebagai master, dia pangkatnya tertinggi di komputer itu. Dia yang mengendalikan. Kemudian memori ini sebagai slave. Slave itu kalau literally artinya budak ya. Jadi dia dikendalikan oleh CPU memori. Kemudian setelah itu ada input-output. Input-output itu yang paling lambat. Jadi dia jalannya paling lambat. Nah, kalau di pertemuan pertama, kalau masih ingat, jadi sistem bus itu ada yang internal bus sama external bus. Yang atas ini bisa disebut dengan internal bus, CPU ke memori. External bus itu dari komputer ke input-output peripheral, yaitu external bus. Nah, kemarin kalau di pertemuan pertama untuk internal bus, kalau di motherboard yang versi lama itu ada namanya North Bridge, chipsetnya untuk mengatur itu. Kalau untuk external bus di motherboard yang versi lama itu ada South Bridge. Nah, kemudian di motherboard yang baru North Bridge sudah nggak ada, sudah dijadikan satu ke CPU, tapi South Bridge tetap ada. Jadi motherboard yang baru itu chipsetnya itu hanya untuk external bus, gitu ya. Itu yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Nah, jadi kalau dari definisinya, bus itu apa? Bus adalah jalur yang digunakan komputer untuk menghubungkan semua komponen yang ada di dalamnya. Jadi komponen itu ya yang utama ya memori sama input output. Memori itu ya bisa juga RAM, bisa juga storage hard disk itu juga bisa. Tapi ada kalanya ketika hard disk itu berfungsi sebagai penyimpanan data, maka dia juga berfungsi sebagai alat input output. Tapi ketika hard disk itu sebagai memori virtual atau kalau di Linux itu ada swap file, nah itu berarti hard disk itu juga sebagai
memori gitu ya. Jadi ada dualisme untuk hard disk itu. Oke, selanjutnya untuk bus, tadi kan kita sudah mengenal ya, ada namanya control bus, ada namanya address bus, ada namanya data bus. Nah, ini ada yang khusus ya. Jadi untuk CPU itu tidak bisa menerima inputan address bus karena CPU itu sebagai master. CPU yang menentukan data ini disimpan di mana. Ya. Makanya di CPU hanya bisa mengeluarkan address bus, tapi dia tidak bisa menyimpan address bus. Nah, memori dia hanya bisa menerima address bus. Karena memori itu, anggap suatu memori itu seperti hotel yang memiliki kamar-kamar. Nah, yang menentukan data ini harus ada di kamar nomor sekian itu CPU. Ya. Nah, jadi logikanya seperti itu. Itulah yang disebut dengan address bus. Nah, sedangkan control bus itu CPU juga bisa menerima masukan, juga bisa menerima inputan, demikian juga memori, demikian juga alat input-output, demikian juga untuk data bus. Nah, semuanya itu in and out datanya, bisa masuk, bisa keluar. Sedangkan untuk yang paling khusus itu hanya address bus saja ya. Address bus itu hanya bisa CPU hanya bisa menerima CPU hanya bisa mengeluarkan instruksi, memori hanya bisa menerima address bus. Oke, itu aja yang perlu dipahami tentang sistem bus yang ada di komputer. Nah, selanjutnya, bus yang ada di komputer itu tergantung dengan arsitekturnya. Nah, ini termasuk arsitektur yang versi baru. Jadi sudah nggak ada lagi South Bridge sama North Bridge. Tapi istilah yang terbaru itu namanya MCH sama ICH. Ini istilah di prosesor Intel ya yang saya gunakan. Jadi kalau misalkan di tahun 90-an atau tahun 2000 awal itu kita melihat motherboard itu selalu ada North Bridge sama South Bridge chipsetnya. Tapi kalau di tahun 2000 akhir sampai dengan 2010-an jelang sekarang itu masih ada, itu menggunakan motherboard dengan PCH dan ICH. Jadi yang internal bus tadi yang atas itu dikontrol oleh chipset namanya memory controller hub, dan kemudian yang untuk input output entah itu ke USB, ke network atau ke hard disk, nah itu pakai ICH. Bedanya apa? North Bridge yang versi lama dengan MCH. Nah, yang versi baru itu karena sudah ditemukannya PCI Express ya. PCI Express itu teknologi untuk jalur bagi tampilan atau tampilan di layar ya. Makanya biasanya kita dikenal dengan GPU, Graphical Processor Unit, atau kalau dulu kita kenalnya dengan VGA, Visual Video Graphic Adapter gitu ya. Nah, PCI Express itu sudah nggak berhubungan lagi dengan busnya input output, tapi sudah dengan busnya internal, yaitu langsung ke memori. Dan ini digunakan di arsitektur prosesor yang masih pakai nama core. Nah, jadi yang Core Duo sama Core 2 Duo itu masih pakai sistem seperti ini. Ya masih dengar ya, prosesor Core 2 Duo atau Core Duo. Jadi dia prosesor itu MSB-nya ke MCH. Nah, MCH ini ke PCI Express, kemudian ke GPU. GPU punya GDDR. Nah, ini yang untuk ketampilan. Kemudian MCH juga ke memori. Sedangkan yang berhubungan dengan LAN card, USB, hard disk, mouse, keyboard, dan lain sebagainya itu dengan ICH. Jadi MCH ini Memory Controller Hub, dan ICH ini Input Output Controller Hub. Ini adalah arsitektur untuk prosesor Intel Core Duo dan Intel Core 2 Duo. Atau mungkin ada yang Core 2 Quad gitu ya. Quad core-nya yang seri Intel Core 2 Duo. Tapi berbeda lagi kalau sekarang zamannya Core i3, i5, i7 itu sudah tidak pakai lagi namanya ICH sama MCH sama ICH.
Nah, sekarang sudah menggunakan yang namanya PCH atau PCH, PCH gitu ya. Platform Controller Hub. Jadi sudah satu chipset untuk menangani USB, input-output dari networking, kemudian hard disk, kemudian sampai dengan tampilan. Kemudian yang RAM-nya bagaimana untuk RAM-nya? RAM itu sudah langsung ke CPU. Jadi busnya itu sudah jauh lebih tinggi. Kemudian PCI Express sudah langsung ke CPU. Jadi sudah nggak ada lagi FSB. Ya, kalau yang di arsitektur yang pakai MCH ICH masih ada yang namanya FSB atau frontside bus. Nah, untuk arsitektur yang sudah menggunakan PCH hanya ada DMI aja. Nah, kalau yang di sini DMI-nya di sini ya, antara MCH dengan ICH aja DMH. Nah, baru di sini di arsitekturnya Core i3, Core i5, Core i7 itu menggunakan yang namanya PCH atau Platform Controller Hub. Nah, jadi mungkin komputernya kalian udah pakai Core i ya, jadi sudah pakai ICH, sudah pakai PCH semua. Sudah, kalau misalkan motherboardnya dibongkar itu hanya ada satu chipset aja, nggak ada lagi komputer yang menggunakan dua chipset dalamnya. Jadi hanya ada prosesor sama ada chipset. Tapi kemarin yang di pertemuan kedua di akhir, kita kemarin sudah bahas ya bahwa ada juga yang namanya SoC atau System on Chip. Jadi sudah nggak ada lagi prosesor, nggak ada lagi PCH, cuma ada satu SoC namanya, Single on Chip, seperti yang dipakai di MacBook versi terbaru atau di smartphone yang digunakan oleh kita sekarang itu. Nah, kalau kita lihat perkembangan motherboard seperti ini. Jadi di tahun 90-an motherboard itu ada yang masih pakai slot yang panjang-panjang ini di sebelah kiri ini. Ini adalah motherboard dengan ISA, dengan apa? Slot ISA. Kemudian di tahun 2000-an sudah slot ISA sudah mulai dikurangi meskipun masih ada ya. Masih ada tapi dikurangi, ini slot ISA ada. Kemudian digantikan dengan slot PCI. Nah, ini disebut dengan slot PCI. Kemudian sejak tahun 2009 slot ISA sudah nggak ada ya. Digantikan dengan slot PCI dan slot PCI Express. Yang kecil-kecil ini bisa Express. Kemudian kalau yang lainnya tetap sama. Tahun 90-an tuh RAM-nya built-in ya. RAM-nya disolder di RAM-nya antara ini atau yang di atas ini. Ya, disolder di motherboard. Tapi pada tahun 2000-an atau 90-an akhir tuh RAM itu ya berupa modul. Nah, cuman di tahun 2009, 2000-an akhir itu RAM itu ada bedanya, ada warnanya. Ada yang tahu nggak perbedaan warna di sini untuk apa? Kenapa di sini ada warna hijau, ada warna putih, sedangkan yang tahun 2000-an awal itu kok nggak ada perbedaan warna di slotnya memori? Ada yang tahu nggak? Mungkin untuk membedakan memori input sama output, Pak. Memori input sama output. Oke, ada pendapat yang lain? Mas Firman mungkin tahu ya? Pernah bongkar motherboard, ada perbedaan warna di RAM, fungsinya untuk apa, Mas? Suaranya nggak dengar, Mas Firman. Mungkin ada masalah di mikrofonnya ya. Yang lain dengar nggak suaranya, Mas Firman? Tidak, Pak. Ya, tidak, Pak. Baik, Pak. Oh iya ya, nah udah dengar ini. Perbedaannya nggak ada sih, Pak. Pas saya rakit belum ada kendala. Atau mungkin tipe RAM-nya ya, Pak. Oke ya. Ada Mendekati benar. Jadi mendekati tipe RAM. Jadi
Kalau kita mendapati motherboard yang ada perbedaan warna seperti ini, itu berarti motherboard itu sudah mensupport dual channel. Kemarin kan kita sudah bahas ya, dual channel itu untuk mengurangi bottleneck, agar nanti jalurnya bisa double antara prosesor dengan motherboard. Nah, untuk menggunakan dual channel, misalnya kita mau komputer kita 8 GB, kita mau pakai 4 GB, 4 GB. Nah, masangnya itu nggak boleh di warna yang berbeda. Misalnya kita pasang 4 GB di sini, dan 4 GB di yang putih, 4 GB di biru, 4 GB yang putih. Maka hasilnya adalah kita punya komputer dengan RAM 8 GB tapi single channel. Oke, gitu bedanya ya. Tapi kalau kita merakit komputer dengan 4 GB di biru, kemudian 4 GB lagi di biru yang bawah sini, itu berarti kita punya komputer dengan RAM 8 GB yang dual channel. Itu ya. Jadi bedanya perbedaan warna ini adalah untuk single channel sama dual channel gitu ya. Kemudian di tahun 2019 memori itu sudah mensupport yang namanya quad channel. Ya, quad channel. Jadi slot RAM-nya itu sudah seperti ini. Nah, kalau kita sudah memasang 4 memori ini otomatis dia quad channel. Kalau dipasang 2, otomatis dia dual channel. Masangnya juga sama. Itu sudah jadi kewajaran di pemasangan RAM di motherboard. Jadi kalau ingin dual channel dia harus diganjil, misalkan di 1 dan 3. Atau kalau kita mau masang di 2 dan 4 seperti itu. Nah, kalau kita misalkan memasang di motherboard yang 2009 ini, kita pasang 4-4-nya misalnya ya. Di sini 4 GB, 4 GB, 4 GB, 4 GB, maka kita mendapatkan memori komputer 16 GB dengan dual channel masing-masing 8 GB. Tapi kalau kita masang di komputer yang terbaru, yang 2019, masing-masing 4, 4, 4, 4, maka kita mendapatkan memori 16 GB dengan quad channel, yaitu 4 kali 4 kali 4 GB, seperti itu. Nah, itu perbedaan yang ada di motherboard ya. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi tentang sistem bus ya. Jadi sistem bus bergantung dengan arsitektur komputernya. Kalau misalkan komputer yang lama, dia ada FSB, ada internal bus, ada external bus. Kemudian komputer yang di tahun 2000-an sampai tahun 2009 atau 2010 itu banyak menggunakan apa namanya tadi, ICH dan MCH dan ICH. Kemudian kalau sejak munculnya Core i3, sejak generasi Core i, itu sudah nggak ada lagi ICH sama MCH, sudah menggunakan PCH ya. Nanti bagi yang lupa, materinya nanti seperti biasa akan saya upload di e-learning, bisa di-download PDF-nya untuk materi ini. Oke, ini merefresh kembali bahwa untuk mengatasi von Neumann bottleneck, kita bisa menggunakan dual channel maupun quad channel, logikanya arusnya seperti ini. Nah, jadi anggaplah jalur ini seperti gerbang tol ya. Kalau dari prosesor itu seperti tolnya, memori itu seperti jalan raya biasa. Ketika kita sudah mau keluar dari tol, kita akan melewati gerbang, biasanya terjadi antrian. Nah, untuk mengatasinya bisa diakali dengan menggunakan dual channel maupun quad channelnya memori. Karena apa? Karena memori itu akan menyesuaikan kecepatan dari prosesor. Karena otomatis memori itu kecepatannya lebih kecil ya dari prosesor. Prosesor bisa sampai 4 GHz kecepatannya, sedangkan memori paling baru sekarang baru sampai 2 GHz. 2 GHz memori pun itu hanya bisa dipakai di prosesor yang kelas tinggi. Jadi tentunya kecepatan memori itu jauh lebih rendah dibanding prosesor, makanya selalu terjadi bottleneck. Oke. Kemudian merefresh kembali di materi yang pertama, saya nggak akan melupakan untuk mengingatkan para mahasiswa fungsi utama dari komputer untuk processing, storage, dan perpindahan data, yaitu fungsi utama dari komputer. Dengan fungsi-fungsi utama komputer seperti ini, maka muncullah prosesor untuk pemrosesan,
kemudian memori untuk penyimpanan, dan perpindahan data itu muncul adanya bus, dan untuk mengatur sumber daya yang ada munculnya chipset dan prosesor itu sendiri. Chipset ya yang short bridge, not bridge, ICH, PCH, MCH, termasuk prosesor itu sendiri, termasuk itu fungsi untuk kontrol. Jadi gabungan dari semua komponen tersebut membentuk suatu arsitektur komputer yang utuh gitu ya. Nah, kemudian ini adalah komponen-komponen di dalamnya. Ini materinya sudah berulang di kemarin, cuman ini sebagai refresh memori aja agar kita nggak melupakan arsitektur utama dari komputer itu sendiri. Oke, selanjutnya ke memori. Kita setelah membahas tentang bus atau jalur data, kita sekarang membahas tentang memori. Oke, memori secara garis besar dibagi menjadi dua ya, ada ROM, ada RAM. Jadi kalau kita mendengar istilah tentang ROM, itu disebut dengan read-only memory. Jadi dia hanya bisa dibaca, tidak bisa ditulis gitu ya. Sebenarnya bisa sih ditulis, biasanya dengan cara istilahnya di flash gitu ya. Nah, contohnya ROM itu apa misalnya? Contohnya ROM. Biasanya di masyarakat disebut dengan apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Read only memory. Penyimpanan internal mungkin, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, pernah dengar istilah BIOS nggak? BIOS. BIOS komputer? Siap pernah. Oke. Nah, BIOS itu salah satu contoh dari ROM, read only memory. Jadi BIOS itu datanya sudah tertanam di suatu chipset yang nggak bisa kita ubah. Sistem di HP kita. Sistem atau Android di HP kita itu juga read only memory. Maaf, suara saya lancar apa terputus ya? Lancar, Pak. Lancar ya. Oke. Jadi ROM itu contohnya adalah BIOS. Nah, jadi kalau yang belum tahu BIOS bisa dicek kalau misalkan menyalakan laptopnya atau komputernya, biasanya ditekan F2 atau F8 atau del itu macam-macam. Nanti masuk seperti konfigurasi hard disk, konfigurasi memori, itu yang disebut dengan BIOS-nya. Kemudian pernah dengar istilah nge-flash HP gitu ya. Nah, nge-flash HP itu sebenarnya data yang ada di ROM itu kita hapus, kemudian kita isi dengan yang baru. Nah, itulah yang disebut dengan ROM. Nah, ROM itu ada namanya PROM, ada EPROM, ada EEPROM. Nah, ini jenis-jenisnya. Yang paling banyak digunakan yaitu sekarang EEPROM, yaitu Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Jadi, dia sebenarnya memori yang read-only, tapi bisa diprogram, gitu ya, bisa di flash, gitu ya. Kalau kita misalkan komputer biasanya kita mendapatkan update BIOS gitu ya. Kita mengupgrade BIOS itu sebenarnya kita mengiris atau menghapus read only memory yang ada di chipsetnya BIOS itu, kemudian diprogram dengan BIOS yang baru. Demikian juga kalau kita misalkan HP kita mendapatkan update gitu ya, mendapatkan update dari Samsung atau dari Apple kalau yang pakai iOS, kita download, kemudian kan HP kita diminta restart ya. Nah, itu sebenarnya dia sedang menghapus isinya dari ROM, kemudian mengisinya kembali. ROM ini dia sifatnya non-volatile. Non-volatile apa artinya? Ada yang ingat nggak? Kemarin ada istilah volatile memory sama non-volatile memory. ROM itu bersifat non-volatile, artinya
Ada yang bisa bantu? Ayuni, ikut kuliah? Non-volatile adalah memori yang datanya dapat ditulis atau dihapus, tetapi data akan tetap ada walaupun kondisi PC atau laptop dalam keadaan off serta tidak membutuhkan daya. Oke, jadi intinya non-volatile itu data itu tetap ada ketika komputer itu mati. Atau kalau di HP ya HP itu mati gitu ya. Jadi nggak ada ketika nggak ada daya atau nggak ada listrik, data itu tetap ada. Itu yang dimaksud dengan non-volatile. Contohnya ya seperti flash disk, hard disk gitu, atau memory card. Itu kan nggak perlu nyala ya, datanya tetap ada di sana meskipun nggak dialiri listrik. Nah, memori yang kedua yaitu RAM, yaitu Random Access Memory. Random Access Memory sifatnya volatile, kebalikannya ROM ya. Jadi RAM itu hanya ada data kalau listriknya ngalir. Nah, RAM itu dibagi menjadi dua, yaitu dynamic sama static. Static RAM atau SRAM itu contohnya yaitu cache. Biasa disebut dengan L1, L2, L3. Di materi kemarin saya meminta untuk download CPU ID dari websitenya atau CPU Z ya. Ada yang sudah download CPU Z? Siap, sudah Pak. Sudah ya? Oke. Berarti Danis kemarin sudah mencoba melihat komputernya, prosesornya apa, kemudian ada LCACE-nya enggak? Sudah coba saya cek Pak. Oke, nah jadi kalau kita menggunakan CPU ID atau program CPU Z, itu kita bisa lihat prosesor kita memiliki cache apa enggak. Cache itu adalah memori seperti RAM ya, tapi yang ditanam di dalam prosesor. Nah, itu untuk mengurangi bottleneck juga, karena untuk data-data yang sering diakses, nggak perlu dilarikan ke memori, cukup disimpan di cache. Baik itu L1, L2, L3. Jadi, prosesor itu akan bekerja dengan data yang ada di L1. Kalau di L1 nggak ada, dia mencari di L2. Di L2 nggak ada, dia mencari di L3. Di L3 nggak ada, baru mencari di RAM. Mencari di RAM nggak ada, baru dia cari di hard disk. Seperti itu ya, alurnya. Jadi semakin besar cache, tentunya biasanya komputer itu semakin bagus performance-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada dynamic RAM. Dynamic RAM yaitu memori yang dinamis. Ya, namanya juga dinamik ya. Dia biasanya kita sebut dengan RAM itu sendiri. Atau memori, misalkan HP kita RAM-nya berapa, 2 GB, itu dynamic RAM-nya. Komputer kita RAM-nya berapa, 16 GB, yaitu dynamic RAM-nya yang dimaksud dengan dynamic RAM. Nah, dynamic RAM ini banyak jenisnya ya. Yang untuk laptop itu biasa ada SODIMM sama microDIMM, itu dimensinya, jadi dia lebih kecil. Sedangkan kalau untuk komputer itu banyak jenisnya. Ini dari yang terlama sampai yang terbaru ya. Yang lama mulai dari EDORAM ya. Mungkin kita yang mahasiswa di sini mungkin belum pernah ada yang mendengar. Jadi dulu ada yang namanya EDORAM, itu untuk komputer-komputer tahun 90-an. Kemudian komputer tahun 90-an akhir sama 2000-an awal itu ada SDRAM. Kemudian sekarang sudah rata-rata sudah pakai DDR. DDR1, DDR2, DDR3, DDR3, DDR4. Nah, disebut dengan EDO karena itu singkatan dari Extended Data Out. Kemudian disebut dengan SDR, disebut dengan Synchronous Dynamic RAM. Disebut dengan Synchronous karena dia otomatis bisa mensinkronkan dengan frekuensinya prosesor ataupun frekuensinya dari bus gitu ya. Jadi dia bisa menyesuaikan. Kemudian DDR SDRAM itu memiliki double data rate. Jadi satu frekuensi itu bisa untuk 2 data.
Kemudian DDR2 double data rate 2, satu frekuensinya per frekuensinya itu bisa untuk 2 kali lipat dari DDR, berarti 4 data. Termasuk DDR2, DDR3, DDR4 berarti berlipat lagi. Berarti satu frekuensi kalau yang DDR2 itu 4 data, DDR3 berarti 8 data, DDR4 berarti 16 data satu frekuensinya. Nah, sedangkan kalau untuk RDRAM ini biasanya tidak digunakan di komputer biasa, tapi digunakan di komputer server. Karena dia memiliki bus sendiri ya. Jadi dia biasanya digunakan untuk penambahan case bagi prosesor. Jadi prosesor kan tadi ada L1 case, L2 case, ya. Tapi komputer server seperti Xeon yang terbaru itu case-nya itu nggak ada di dalam prosesor. Case-nya ditambah dengan RAM bus ini. Nah, kita biasanya nggak menemukan RAM bus ini di komputer personal. Nah, kemudian dari jenis RAM itu kalau kita lihat fisiknya itu berbeda ya. Jadi kita nggak akan salah pasang. Misalkan masang SD-RAM di motherboard yang support DDR3 saja, nggak bisa. Karena di sini ada lubangnya. Jadi pernah dulu saya punya teman itu karena nggak bisa dipasang, itu dikikir ya. Dikikir, ditambahin lubang di sini, dipasang. Ya udah, malah tambah rusak. Jadi fungsinya lubang-lubang di RAM itu nggak bisa dipasang di motherboard karena memang itu bukan peruntukannya. Jadi kalau kita punya menemukan RAM gitu ya, kita mau lihat dia lubangnya di sentimeter keberapa. Kalau misalkan di sentimeter ke-7, berarti dia adalah DDR2. Kalau lubangnya di sentimeter ke 5,4, berarti dia adalah DDR3. Kalau dia di sentimeter 7, sekian lebih, itu berarti dia DDR1. Gitu ya. Ini adalah jenis-jenis memori yang saat ini digunakan. Sekarang sebenarnya sudah ada DDR4, saya belum mendapatkan gambarnya. Entah dia di lubangnya di sebelah mana DDR4. Nah, kemudian ada istilah-istilah yang harus kita mengerti. SDRAM itu singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory. Kemudian DDR SDRAM berarti double data rate dari SDRAM. Kemudian kalau untuk laptop itu biasanya memorinya istilahnya SODIMM. Itu singkatan dari Small Outline. Small Outline ya, SO-nya itu Small Outline Dual Inline Memory Module. Itu singkatan-singkatan aja. Kemudian satuannya RAM itu biasanya dengan MTS, Million Transfer per Second. Jadi juta, misalkan kecepatan RAM-nya ini 5 MTS, berarti dalam 1 detik dia bisa mentransfer 5 juta, baik itu data maupun instruksi. Gitu ya. Kemudian RAM-RAM yang baru itu memiliki fitur ECC atau Error Correction Code. Nah, itu fitur yang bagus ya, karena untuk mengurangi data korup. RAM-RAM yang baru kalau misalkan ada fiturnya ECC sama non-ECC, kalau misalkan kita beli RAM, kita harus memilih yang ECC. Memang yang RAM yang ECC itu jauh lebih mahal daripada RAM yang non-ECC. Cuman yang ECC itu jelas memiliki performa yang lebih bagus, karena ketika data itu ada salahnya, dia bisa mengkoreksi sendiri. Jadi ada intelligence-nya di RAM itu ya. Dia nggak hanya menyimpan data, tapi juga dia bisa mengkoreksi. Nah, kemudian apa sih bedanya SDR, DDR? Kenapa kok dia bisa menyimpan lebih banyak data gitu ya? Jadi sebenarnya SDRAM, DDR, kalau SDRAM dengan DDR beda ya frekuensinya. Nah, kalau DDR, DDR2, DDR3 itu frekuensinya sebenarnya sama internalnya. 133 MHz sampai dengan 200 MHz. Tapi kenapa clock-nya kok bisa tinggi? Karena sistemnya seperti ini. Yang garis pink ini itu frekuensi ya. Garis pink yang naik turun. Bentar saya kasih anotasi. Oke. Nah, garis yang naik turun ini adalah frekuensinya. Nah, frekuensi. 1 kali naik dan 1 kali turun itu 1 frekuensi. Ini 1 clock cycle. Nah, 1 clock cycle. Di mana kalau single data rate, berarti kalau
satu kali ini ya hanya untuk satu kali data. Naik, turun, satu data. Naik lagi, turun lagi, satu data. Nah, kalau double data rate, dia satu data naik, belum sampai turun, itu sudah bisa mentransfer satu data lagi. Dari turun naik, dia mentransfer satu data lagi. Seperti itu ya. Kemudian kalau kuat data rate, nah ini berarti DDR2 ya. DDR2, ya setelah dia naik, sebelum naik dia satu data, naik setengahnya, dia bisa nyimpan data lagi, turun satu data, turun lagi setengahnya, dia bisa satu data lagi, dan seterusnya. Jadi per clock cycle, kalau yang SDRAM biasa itu cuma satu signal, DDR1 2 signal, DDR2 itu 4 signal, dan seterusnya. Jadi kenapa kok DDR itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan SDR karena dia memanfaatkan bagian dari frekuensi itu sendiri. Kenapa kok nggak frekuensinya itu ditambah? Karena kalau frekuensi itu ditambah, jelas nanti membutuhkan daya yang lebih tinggi, kemudian terjadi panas. Ya, RAM itu pasti akan semakin panas. Nah, untuk RAM-RAM yang baru mungkin kan kita bisa lihat ya di sana ada heatsinknya, ada pendinginnya. Kalau RAM yang versi lama ya nggak ada pendingin. Nah, ini perbandingannya ya, kecepatannya. Kalau yang DDR4 itu bisa sampai 1600 MHz. Transfer datanya bisa 17 GB per detik. Itu idealnya ya, cuman biasanya ya nggak mungkin karena hard disknya sendiri aja sampai sekarang kalau pakai NVMe itu aja yang terbaru baru 4 GB per detik ya hard disknya. Jadi kecepatan RAM ini nggak bisa diakomodasi oleh hard disk versi terbaru. Nah, kalau SDRAM zaman dulu, kecepatannya dia maksimal hanya 0,8 GB per detik, DDR biasa hanya 2 GB per detik, DDR2 4 GB per detik, DDR3 4 GB per detik. Voltasenya semakin hemat energi. Jadi semakin baru teknologi dari RAM tersebut, dia semakin hemat daya. Oke, ini pengetahuan tentang RAM ya. Selanjutnya, data storage. Oh, saya tanya sedikit Untuk para mahasiswa ini tahu nggak komputernya masing-masing pakai RAM apa? Faurika misalnya, komputernya laptop atau pakai PC? Pakai DDR berapa komputernya? Faurika? Faurika monitor nggak? Ya, Pak. Iya, komputernya pakai DDR apa? Ngerti nggak? Kurang tahu, Pak. Kemarin mau nyoba download CPU ID-nya, belum bisa. Oh, oke. Belum bisanya kenapa? Kan tinggal download terus install saja. Iya, koneksinya nggak stabil, Pak. Oh, koneksinya nggak berhasil. Oke. Nanti dicoba lagi ya. Ya, Pak. Kalau Irnanda, komputernya DDR berapa setelah dicek di CPU ID? Irnanda udah download nggak CPU ID, CPU Z? Sudah? Belum? Oh, belum. Tapi tahu nggak komputernya menggunakan memori jenis apa? DDR2 kah? DDR3 kah? Tahu nggak? Tahu, Pak. Oke, nanti di-download ya CPU ID-nya. Terus nanti biar bisa tahu. Untuk Ayuni, pakai HP atau pakai laptop sekarang? Izin laptop.
Oke. Kemarin sudah download CPU ID atau CPU Z? Siap, belum, Pak. Oke, tapi tahu nggak memorinya di komputernya pakai apa? Siap DDR3, Pak. Oke, DDR3. Nah, jadi semuanya nanti wajib download CPU ID ya, biar tahu apa yang kita pegang. Sebenarnya juga ada CPU ID untuk HP. Ya, jadi bisa di-download di HP-nya, bisa dilihat prosesornya apa, RAM-nya itu pakai RAM jenis apa, frekuensinya berapa, itu juga bisa. CPU Z atau CPU ID bisa di-download di HP maupun di komputer. Oke, selanjutnya untuk evolusi data storage. Jadi kalau tadi tentang memori, memori itu adalah penyimpanan yang sifatnya volatile ya. Yang non volatile juga ada disebut dengan ROM. Berbeda dengan data storage. Data storage ini lebih ke penyimpanan data yang besar. Jadi anggaplah seperti hard disk gitu ya kasarannya. Nah, ini materinya saya dapat dari blog ini. Nanti saya akan bahas dengan sekilas. Cuma nanti saya sarankan untuk para mahasiswa membuka blog ini ya. Nanti setelah selesai kuliah ini dibaca-baca, kalau misalkan pakai bahasa Inggris kesulitan translate bisa pakai Google Translate gitu ya. Itu banyak membahas tentang perkembangan memori dari tahun ke tahun. Nah, jadi penyimpanan data itu sejak tahun 56 itu sebesar 1 ton beratnya. Dan itu hanya untuk nyimpan data 5 MB. Ya. 5 MB itu kalau misalkan HP yang resolusinya 16 megapiksel itu sekali foto itu 16 megapiksel sekali foto ya itulah 5 MB. Satu kali jepret. Jadi piringan hard disk seberat 1 ton hanya untuk nyimpen 1 foto aja. Itu tahun 56. Cuman zaman dulu kan data yang disimpan bukan data foto ya. Dia hanya nyimpen data-data kalkulasi aja. Sedangkan kalau foto itu lebih kompleks lagi karena dia ada pemrosesan RGB dan lain sebagainya. Dan ini biayanya 10.000 US dollar untuk membuat ini. Jadi hanya 5 MB. Bayangkan mahalnya penyimpanan data di tahun 56. Kemudian baru berkembang di tahun 74 itu baru diciptakan hard disk ya. Hard disk itu baru bisa menyimpan 200 MB. Kecepatannya juga cuma 50 KB per second. Jadi kalau kita mau mengcopy data 1 mega, berarti butuh berapa detik ya? 1 mega. Berarti butuh 20 detik. Jadi kita nunggu 20 detik itu baru transfer 1 megabyte. Karena kecepatannya hard disknya cuma 50 KB. Nah, kemudian bentuk, tapi di tahun 74 ini masih besar ya. Bentuknya mirip seperti mesin cuci. Nah, baru lebih kecil itu di tahun 81. Baru terciptalah tumpukan piringan yang mirip dengan hard disk sekarang. Jadi tumpukan-tumpukan piringan seperti ini itu baru ditemukan tahun 81. Kapasitasnya waktu itu baru 124 MB. Kemudian hard disk giga pertama itu baru di tahun 91, yaitu hard disk 2 giga dengan 4 piringan. Masing-masing 256 MB memori zaman dulu ya. Kalau zaman 90-an sebelum ada hard disk itu masih pakai disket ya. Disket zaman dulu ya hanya berupa seperti kaca film gitu atau plastik film gitu yang dimasukkan ke komputer untuk menjalankan program. Nah, baru tahun 96 ditemukanlah NAND flash. NAND flash ini yang cikal bakalnya untuk SSD zaman sekarang. Nah, pada tahun 90-an juga berkembang hard disk, tapi kapasitasnya tidak terlalu besar. Nah, terobosan itu dikembangkan oleh HGST atau Toshiba tahun 2013
yaitu memiliki harddisk piringan tapi di dalamnya itu nggak ada udaranya. Nah, di dalamnya itu diisi dengan helium. Helium kalau di tabel periodik itu yang paling kiri ya. Jadi dia unsurnya ringan, yang biasa digunakan untuk mengisi balon udara itu helium. Nah, dengan diisi dengan helium, maka energinya jauh lebih hemat. Kemudian di tahun 2013 itu ditemukan harddisk terbesar yaitu 6 tera. 2013, tahun 2014 Seagate mengembangkan harddisk 8 tera pertama tahun 2014. Kemudian Western Digital juga mengembangkan harddisk besar-besar ya untuk server 8 tera, kemudian Toshiba 14 tera. Kemudian di tahun 2018 itu sudah ada ya harddisk kapasitasnya 100 tera. Jadi kalau seperti laptop yang saya pakai ini harddisknya cuma setengah tera gitu ya, setengah tera. Nah ini ada satu harddisk exadrive ini itu 100 tera kapasitasnya. Jadi perkembangan penyimpanan data itu berkembang sangat pesat di tahun-tahun terakhir ini. Nah itu yang perlu diketahui. Oke, sudah jam 9 ya. Saya juga nggak bisa lama-lama. Ada tugas untuk yang tugas kedua kemarin sudah selesai ya, sudah disubmit ke e-learning. Siap, belum Pak. E-learning-nya masih error. Oke, kalau e-learning-nya masih error, nanti kemarin yang tugas kedua itu ya apa spesifikasi komputer ya? Siap, iya Pak. Atau gini aja, tugasnya diupload di blog. Jadi saya nanti gampang nilainya. Kan untuk yang tugas pertama semuanya sudah bikin blog ya. Nah, nanti tugas yang kedua diupload juga di blog, termasuk juga tugas yang ketiga ini juga diupload di blog juga ya. Itu saja ya, masing-masing bikin blog. Untuk Mas Wirpan, tugas pertama diikuti ya Mas ya, kan bisa kalau misalkan belum dapat materinya nanti bisa WA, nanti bisa dikirimkan. Kalau yang nggak bisa mendapatkan materi, kalau nggak salah materi saya share di grup ya, materi tiap kuliah ya, PDF ya. Di e-learning ada, Pak. Di e-learning ada, cuma sekarang e-learningnya lagi down ya. Oke, berarti tugasnya nanti diupload di blog aja yang sudah dibikin. Tugasnya kali ini bikin video ya, jadi videonya terserah mau model selfie kayak TikTok itu, mau model kayak kuliah menggunakan Camtasia, screen recorder dan lain sebagainya terserah, saya nggak membatasi model videonya. Durasinya cukup 10 maksimal 20 menit aja, nggak usah lama-lama. Temanya adalah seperti ini. Tema pertama, nanti dipilih salah satu aja ya masing-masing. Cuman saya ingin semuanya tema ini ada yang ngambil, nggak boleh ada yang nggak ambil. Jadi misalkan nanti Faurika yang tema pertama, Mas Wirpan yang tema kedua, dia tema ketiga, Irnanda tema keempat, kemudian Danis tema kelima, dan lain sebagainya. Seterusnya itu bisa dibagi ya. Kemudian perbandingan mikroarsitektur prosesor Intel versus AMD. Ada perbandingan juga sistem on chip dan sistem on board. Perbandingannya seperti apa? Perbandingan mikrokomputer Arduino dengan Raspberry Pi. Kemarin kan sudah dijelaskan ya. Kemudian silakan mencari referensi lagi untuk dibahas di video tersebut. Kemudian perbandingan hard disk drive dengan solid state drive. SSD dengan HDD. Dan nanti judul videonya, temanya ini strip tugas AOK Informatika ITSK Malang. Nah ini karena e-learningnya kalau misalkan nggak bisa, nanti videonya tinggal di-upload aja di YouTube, kemudian di-embed atau ditempel di blog ya. Kan bisa kan? Oke, untuk ini ada yang bisa screenshot untuk ininya. Nanti sebelum saya share PDF-nya ya. PDF-nya nanti saya share di grup aja untuk dibahas tentang
ininya apa? Dibahas tentang pembagian temanya. Untuk pembagian tema silakan dibagi ya. Nanti Ayuni apa, Danis apa, dia apa, Forika apa, Mas Henok apa, Irnanda apa, Mas Firpan apa ya. Nanti silakan dibagi sendiri. Ketua kelasnya itu siapa sih ketua kelas? Kalau PJMK kan Ayuni ya. Kalau ketua kelasnya ada nggak? Ketua kelasnya Gama, Pak. Oh, Gama. Oke. Oke, berarti saya serahkan PJMK aja ya. Ini saya akan live dari meeting, cuman saya ingin tetap masih aktif di Zoom ya untuk membahas pembagiannya ya. Pembagiannya Faurika apa, Mas Firman apa, Irnanda apa, dia apa, termasuk juga teman-teman lain yang nggak ikut kuliah dapat jatah apa. Untuk pembagiannya tolong dipimpin oleh Mbak Ayuni, bisa nggak? Minta tolong saya. Siap, bisa, Pak. Oke, saya jadikan host ya Mbak Ayuni. Ya, Pak. Oke, terus saya izin live untuk pertemuan kuliah kali ini. Silakan dibahas untuk pembagiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.